Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farihin dengan NPM 22205020045 dari kelompok 2 angkatan 22 dari prodi S1 Teknik Mesin Untidar kelas B atau Rombel 2. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan LKMMPD yang disampaikan oleh beberapa pemateri yang sangat saya hormati dan saya tunggu-tunggu kembali ilmunya. Tujuan dari kegiatan LKMMPD ini adalah untuk membentuk mahasiswa sebagai pembelajar yang lincah dan tangguh, teman-teman. Sebenarnya kegiatan LKMMPD ini sangat positif, tapi sedikit cerita ya teman-teman. Kegiatannya itu lumayan capek, tapi ya menyenangkan sih. Jadi enjoy aja. Gini ya teman-teman, dari beberapa pemateri yang saya dengar, ilmunya yang bisa saya ambil, yaitu pertama dari Mas Januar Ramadan sebagai Mas Januar Ramadan, sarjana teknik. Beliau merupakan salah satu alumni Universitas Tidar yang memiliki prestasi yang cukup dibanggakan ya teman-teman. Oke, materi yang beliau sampaikan adalah membentuk mahasiswa yang bertanggung jawab. Karena apa? Kita semua itu dilahirkan sama, maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang kita jalani ini dibagi menjadi beberapa plot-plot ya teman-teman. Beliau menyampaikan kita ada masa remaja sekarang. Jadi masa remaja adalah ketika kita sudah mampu melakukan banyak hal sendiri tetapi masih terbentur oleh keadaan. Masa dewasa awal adalah ketika kita dapat memilih jalan hidup kita sendiri dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Masa sekarang kita berada di fase transisi ya teman-teman, antara masa remaja dan dewasa awal. Untuk dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, yaitu kembangkan dirimu. Yakinlah dengan proses kita dapat mencapai goal yang dituju. Pengembangan diri terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Ketahui kekurangan dan kelebihan diri. Ketahui keinginan diri. Perhatikan visi, misi hidupmu. Tahap-tahapannya: mengenal diri, tahu yang harus dilakukan, lakukan yang sudah kalian tahu. Evaluasi diri, terus berkembang dan menantang diri. Optimis, menyikapi hal-hal yang ada pada diri sendiri. Tujuannya adalah agar kita kembali fokus untuk mengembangkan diri dan yakin, kita harus yakin agar dapat mencapai pengembangan diri tersebut. Konsep evaluasi diri yaitu jangan defensif, berkemauan kuat, anti kritik, harus menerima dengan lapang dada, banyak menantang atau bertambah pengetahuan. Artinya kita harus tantang diri kita sampai mana kita dapat mencapai batas kita. Tantangan saat ingin mencapai sebuah tujuan pasti selalu ada. Kita harus bisa menghadapi tantangan tersebut, bukan malah menghindarinya. Ekspektasi dan realita itu berbeda. Tidak semua berakhir bahagia dan tidak semua berakhir tragis. Jadi nikmati prosesnya, tetap semangat. Itu kata Mas Januar ya teman-teman. Oke, pemateri selanjutnya adalah dari Mas Fatih Naf'an Ardiansyah
Beliau salah satu mahasiswa Untidar yang memiliki prestasi cukup membanggakan. Beliau berkata, membangun organisasi yang baik dan mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah wadah bagi kelompok orang yang terstruktur, bekerja sama, dan mempunyai tujuan yang sama. Etika merupakan sikap-sikap yang menunjukkan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati norma kehidupan yang berlaku. Dalam berorganisasi, perlu adanya seperangkat struktur yang nantinya akan menjalankan organisasi agar dapat mencapai tujuan. Nilai yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan disebut etika organisasi. Etika organisasi di jurusan teknik mesin, terutama di jurusan teknik mesin Universitas Tidar adalah budaya 5S, solidaritas, tanggung jawab, loyalitas, hormat kepada seluruh sivitas akademika, mengedepankan demokrasi dan masyarakat jujur, agar bisa melakukan kegiatan sosial yang tertib. Manfaat berorganisasi adalah mengembangkan soft skill, memperluas relasi, mengembangkan rasa tanggung jawab, mampu memanajemen waktu dan skala prioritas. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu penting dan mendesak. Kita harus mampu menggunakan beberapa saran dari Mas Fatih. Kita bisa menggunakan tabel prioritas atau bisa menggunakan grafik ya teman-teman. Jika tidak bisa terbang, berlarilah. Jika tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika tidak bisa berjalan, merangkaklah. Itu salah satu motivasi yang mengena di hati saya. Motivasi dari Mas Fatih Naf'an Ardiansyah. Selanjutnya, materi yang disampaikan oleh Mas Rizky Bagus Permana. Beliau menyampaikan perumusan gagasan awal dan administrasi. Perumusan gagasan awal adalah suatu proses awal menentukan ide atau hasil pemikiran seseorang untuk perencanaan suatu program kerja sebelum melangkah lebih jauh ke pelaksanaan kegiatan tersebut. Tujuannya adalah memahami kebutuhan organisasi, merancang program kerja yang efektif, efisien sesuai dengan sasaran kebutuhan organisasi, meminimalisir kegagalan dengan mengantisipasi hambatan, mengoptimalkan pemanfaatan peluang yang ada. Sifat atau pola pikir yang bisa ambil adalah ambisius, kreatif, dan inovatif. Metode perumusannya adalah analisis kondisi lingkungan plus brainstorming. Selanjutnya, perumusan gagasan awal. Itulah sedikit materi yang saya bisa ambil. Singkat ya memang teman-teman. Selanjutnya, materi yang terakhir ya teman-teman adalah mekanisme persidangan. Sidang adalah pertemuan segenap anggota dewan untuk membicarakan suatu hal yang dianggap perlu dan disepakati oleh seluruh anggota peserta sidang. Pencapaian di lingkup prodi adalah sidang umum memberikan anggaran RT. Di lingkup fakultas adalah kongres HMFT, membahas peraturan-peraturan penetapan anggota BMFT. Macam-macam sidang dibagi menjadi 3, yaitu sidang pleno, sidang paripurna, selanjutnya adalah itu cuma ada 2 ya teman-teman. Komponen sidang yaitu pimpinan sidang dan peserta penuh atau peninjau plus peninjau. Pimpinan sidang memimpin jalannya persidangan. Pimpinan sidang terbagi menjadi 3, yaitu pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2, dan pimpinan sidang 3.
kriteria persidangan: pendahuluan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai dedikasi, tercatat sebagai mahasiswa aktif, bersedia sebagai pemimpin atau sidang. Tugas memimpin sidang sesuai dengan tata tertib persidangan. Tujuan atas jalannya persidangan adalah membentuk pembicaraan dari peserta apabila terlalu lama keluar dari pembicaraan, memperingati peserta sidang yang mengganggu jalannya persidangan, mengeluarkan peserta sidang dari ruang apabila mengganggu jalannya persidangan. Kewajiban dari pemimpin sidang adalah membuka atau menutup sidang, mengskor sidang dengan persetujuan peserta sidang, mengesahkan hasil sidang. Ketuk palu terbagi menjadi beberapa bagian. 1 kali memutuskan putusan, 2 kali pemberian atau pencabutan skors, 3 kali membuka atau menutup persidangan, 3 kali lagi atau lebih untuk menertibkan. Hak peserta menggunakan dan menolak usul hak bicara, memilih, dipilih hak suaranya. Peserta penuh diberi kewenangan untuk hak bicara dan suaranya. Batasan-batasannya terbagi menjadi realistis, spesifik, dan skala prioritas. Oke teman-teman, itulah sedikit ilmu yang saya dapatkan dari beberapa pemateri di acara LKMMPD ini yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Tidar, terutama HMM Universitas Tidar, yang saya banggakan. Sebelumnya apabila ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.